Untuk semuanya, malam ini saya ingin menyampaikan terkait dengan safety ya. Karena kita sales hidup di jalanan, cuaca juga sekarang lagi deras-derasnya hujan, bahkan di beberapa tempat juga sudah banyak angin puting beliung, bahkan juga banjir sudah bermunculan di mana-mana. Jadi memang teman-teman harus berhati-hati. Kalau kita bicara terkait dengan sepeda motor, sebenarnya dalam kondisi seperti ini kita sebagai sales, bagaimana sih idealnya di jalan? Yang harus kita cek pertama kali itu adalah dari kondisi ban. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita bersepeda motor, ban itu adalah hal yang vital di mana kita sering selip, kemudian terjadi kecelakaan juga karena memang bannya sudah tidak safety, bannya sudah memang melewati tanggal produksi yang seharusnya 5 tahun atau mungkin kembangannya juga sudah hilang. Jadi memang teman-teman harus memfokuskan pertama pada ban. Yang kedua, coba cek rem depan dan rem belakang. Apakah remnya masih berfungsi dengan baik? Karena saya pernah beberapa waktu yang lalu ya lewat di daerah Lawang, kemudian turun di arah Purwodadi, ternyata ada 2 kecelakaan pada waktu itu ya. Dan itu juga memasuki masa hujan, di mana bulan November, Desember hujan sudah mulai deras, terlebih sekarang di Desember ya. Jadi memang kondisinya yang saya lihat waktu itu adalah ternyata kendaraannya remnya blong, jadi rem sepeda motornya nggak bisa, sehingga dia juga menabrak trotoar dan akhirnya terjadi fatal accident ya. Kemudian yang ketiga, kita coba perhatikan dari servis kita bahwa olinya rutin apa enggak. Kenapa kita bicara tentang oli juga cukup vital? Karena banyak kejadian bahwa ketika mereka lupa untuk mengganti oli, ternyata harus macet dan berhenti di tengah jalan, dan itu efeknya juga kurang bagus. Jadi bagi yang hidup di jalan, jangan lupa juga yang nomor 4 adalah kita pakai jas hujan, karena jas hujan itu juga membantu kita untuk tetap bisa berkeliling ya. Ingat, safety nomor 1, tapi omset juga 1.1, itu kalau saya bilang ke teman-teman sales. Dan yang terakhir nomor 5 adalah kalau berkendara sepeda motor di jalan, sales dalam kondisi seperti ini jangan lupa bawa sandal, karena sandal itu juga bisa melindungi kaki kita dari penyakitnya sales apa kalau bukan rangen ya, karena kondisi hujan kita kalau pakai sepatu terus juga justru tidak safety. Jadi teman-teman juga harus tahu kapan waktunya kita pakai sepatu, kapan waktunya pakai sandal, karena ketika kondisi hujan deras kita pakai jas hujan, tetap kita harus bisa beraktivitas, maka sandal adalah opsi terbaik. Nanti kalau sudah terang kita bisa ganti lagi menggunakan sepatu. Nah, itu adalah bagaimana kita melihat 5 kondisi sales ketika dalam posisi hujan. Pertama, kita adalah cek dari ban. Kedua, kita cek pengereman kita. Ketiga, kita cek dari sisi oli apakah kita sering servis atau tidak. Yang keempat, jas hujan jangan pernah lupa. Dan yang terakhir, selalu bawa sandal di tas Anda atau di jok ya, simpen itu dan bisa dipergunakan dalam kondisi hujan sehingga aktivitas bisa tetap lancar. Lalu bagaimana dengan kita yang pakai mobil? Nah, saya bersyukur, alhamdulillah, karena ada di sebuah perusahaan yang sangat peduli terhadap karyawan. Mereka bilang, safety is number one. Kenapa seperti itu? Karena saat kita bekerja, tentunya keluarga melihat kita berangkat dengan doa, mereka juga menanti kita pulang dengan selamat, menanti kita dengan pelukan hangat di rumah. Jadi, hal yang perlu kita perhatikan sangat banyak. Sekarang di perusahaanku ini, alhamdulillahnya ya, kita mendapatkan prioritas terkait dengan safety, bahwa ternyata kalau pertama kali aku gabung itu kayaknya kok ribet banget gitu ya, tapi enggak, perusahaan ini sayang sama kita. Perusahaan ini mengatur kita sedemikian rupa, apalagi kendaraan yang kita pakai juga aset dari perusahaan, bahwa ketika kita berangkat membawa aset perusahaan, pulang juga asetnya dalam keadaan baik-baik saja, tapi terlebih karyawan kan juga sebagai aset perusahaan. Jadi kita pulang dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, apa sih aturan safety di company-ku ya? Aku mau cerita. Pertama teman-teman, bahwa berkendara yang paling aman itu ada 100 km per jam. Jadi kita tidak boleh di atas itu. Kenapa? Lalu perusahaan tahu dari mana? Di setiap di setiap kendaraan yang kita pakai itu ada namanya VDR, Voice Data Record. Jadi di situ kita semua dilihat dari behavior kita, nyetir kita juga dikasih alarm bahwa ketika 100 ke atas itu sudah tidak diperkenankan. Jadi kita harus rem dan kecepatan maksimal adalah 100. Itu adalah aturan yang harusnya baku di beberapa perusahaan multinasional company, bahwa itu adalah wajib di bawah dari 100. Sama seperti kita naik Bluebird lah. Bluebird juga salah satu taksi yang menjaga safety ya, 100 kayaknya maksimal, atau ada bunyi tit seperti itu. Pertama. Kedua, kita harus
melihat bahwa berkendara itu ada yang namanya fatigue. Fatigue itu adalah saat kita berkendara terlalu fokus kemudian capek dan kita akhirnya ada yang namanya microsleep, capek, ngantuk, tidur, itu yang menyebabkan kita juga kecelakaan. Jadi caranya apa? Memang di dalam aturan yang nomor 2 bahwa berkendara itu wajib per 2 jam maksimal itu harus istirahat. Istirahat itu bisa stretching, bisa berhenti. Ini durasinya sekitar minimal 15 menit ya. Jadi teman-teman bisa untuk keluar dari mobil, kemudian stretching, istirahat dulu, menghirup nafas di luar, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Itu adalah aturan di perusahaan kami yang nomor 2. Yang ketiga, ini ada namanya hash acceleration. Apa itu? Jadi kita nggak boleh ya dalam kondisi berkendara tiba-tiba misalkan habis stepping toll atau ketika kita habis start engine tiba-tiba kita langsung gas kencang, itu tidak boleh. Jadi itu juga adalah salah satu hal yang cukup berbahaya karena kita memang harus mengamati dalam defensive driving training yang diajarkan bahwa kita harus melihat 360. Jadi berkendara itu harusnya pelan dulu dan kita harus menjaga ritme agar bisa konstan dan bisa lebih aman ya. Yang keempat, ini juga ada namanya hash braking. Kenapa kita bisa hash braking atau ngerem mendadak? Karena kondisinya adalah jarak kita dengan depan itu terlalu dekat. Sehingga ini semua ada alarmnya ya. Kalau kita tadi remnya mendadak, kita dapat peringatan di VDR tadi ada tit gitu ya, yang itu namanya violation. Kemudian kalau kita berkendaranya juga gasnya terlalu cepat juga violation. Jadi kita memang harus mengatur mulai dari nyetirnya kita harus terarah, terukur, kemudian jarak kita dengan depan kita juga itu harus terukur. Bagaimana cara mengukur jarak yang ideal antara kita dengan depan? Maka gini, ada istilah 4 hitungan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita ambil jarak misalkan depan kita adalah kendaraan. Ketika kendaraan itu lewat kita ambil sebelah kiri misalkan ada pohon. Kita lihat mobil itu di depan kita ketika dia sampai di pohon itu hitungannya 1 gitu. Jadi ketika dia jalan kita hitung 2, 3, 4. Nah posisi kita ketika kita sampai di pohon tadi yang menjadi acuan, ketika itu hitungannya masih 2 berarti jarak kita terlalu dekat. Kalau kita hitungannya adalah 4 berarti itu posisi yang aman. Jadi ketika posisi mereka rem mendadak, kita juga tidak akan rem mendadak atau namanya hash braking. Jadi kondisi itu kita juga bisa lebih aman karena faktanya banyak terjadi kecelakaan beruntun, baik kita bicara di tol, kita bicara di jalan-jalan main road biasa ya, yang terjadi adalah karena jarak antara kita dengan depan kita itu terlalu dekat. Jadi harapannya dengan cara ini bahwa kita bisa lebih aman berkendara dan tidak akan terjadi atau kita bisa menghindari jika terjadi kecelakaan beruntun atau di depan kita juga rem mendadak. Dan yang terakhir ini ada istilahnya night driving. Jadi banyak kecelakaan juga diakibatkan selain fatigue, capek, jaraknya terlalu dekat tadi ya. Kecelakaan salah satunya yang lain adalah kita juga ada namanya night driving. Di jam 12 sampai jam 4 itu ada namanya rabun ya, rabun senja, rabun ayam bahasanya, bahwa ketika kita berkendara mulai jam 12 sampai jam 4 itu titik rawan. Karena malam posisinya gelap, maka di perusahaanku juga nggak boleh. Jadi kita tidak diperkenankan untuk berkendara jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Maka jam 4 pagi setelah sholat subuh kita boleh untuk berkendara kembali. Hal itu adalah aturan-aturan yang memang cukup strict di company, bahkan bagi yang melanggar juga bisa dapat warning letter ya. Karena kenapa? Karena perusahaan sayang sama kita. Jadi aku ulangi, kalau kita berbicara di mobil tadi, yang pertama adalah maksimal kita 100 km per jam. Kedua, setiap 2 jam harus berhenti dan istirahat 15 menit, itu maksimal ya. Untuk 2 jamnya, bisa 1,5 jam juga lebih bagus. Yang ketiga adalah tidak boleh rem mendadak atau hash braking. Keempat, tidak boleh hash acceleration atau kita tidak boleh langsung tancap gas. Kemudian yang terakhir adalah night driving. Jadi hal-hal itu adalah bagaimana perusahaan mengatur karyawan agar selamat, agar safety di perjalanan. Tentunya bahwa perusahaan juga sayang dengan asetnya, dengan kita sebagai karyawan. Jadi teman-teman juga yang di jalan sebagai salesman juga harus punya kepedulian itu, karena keluarga kita menanti di rumah dengan senyuman. Jadi yang bersepeda motor maupun yang pakai roda 4, ayo kita periksa semua kendaraan kita, kesehatannya dan juga termasuk psikologis kita. Kalau memang kurang sehat, istirahat dulu ya, jangan memaksakan diri. Karena yang pertama adalah keluarga, kemudian baru kita harus memikirkan tentang perusahaan. Tapi jangan lupa, salam safety, salam omset. Terima kasih.